Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bersyukur dan bersuka cita karena penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kita ada sampai hari ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan sangat baik dalam hidup kita. Mari di awal bulan Juli ini kita bersama akan beribadah kepada Tuhan. Kita memberi yang terbaik, kita mengagungkan Dia, kita memuliakan namanya. Sebab Dialah segalanya dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kami tidak mampu tanpa-Mu Tuhan. Kami perlu pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kaulah segalanya dalam setiap hidup kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kami bersyukur padamu Tuhan, buat setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sebab itu kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Lah segalanya Tuhan. Haleluya. Mari segenap hati kita, mari kita menyembah Dia. Dimanapun kita berada, mari kita sembah Dia, kita agungkan namanya, sebab Dialah segalanya dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Oh, aku sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur bagimu Tuhan. Terima kasih. Kaulah segalanya Tuhan. Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Yesus, Kau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih namamu Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Kau baik Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya dalam setiap hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu kami kagum akan setiap pekerjaan tangan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita yang hebat. Dia dahsyat. Amin Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang hebat seperti-Mu Tuhan. Kami kagum begitu luar biasanya Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah habisnya dalam hidup kami. Kami siap untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Sekalipun dalam setiap kondisi keterbatasan kami percaya Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mulai ibadah kami. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara yang kasih Tuhan. Mari penuh dengan sukacita, sama-sama kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita menginginkan nama Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Bersama-sama kita katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari sama-sama kita katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bahwasanya Tuhan selalu baik dalam hidup kami. Apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami percaya lewat setiap kuasa salib-Mu Tuhan, Tuhan akan membebaskan kami. Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan memberikan kemenangan di dalam hidup kami Tuhan. Kami mau siapkan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Bagi jemaat yang saya kasih, kita mau berikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Engkaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Engkaulah sumber pengharapan di dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur padamu, Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kita mengalami masa-masa yang sukar yang kita hadapi bersama. Tapi percayalah, kuasa salib Yesus memberikan kita pengharapan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemenangan. Sebab Dia mengasihi kita, Dia menebus setiap dosa-dosa kita, dan Dia memberikan kemenangan di dalam setiap hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan.
percaya bahwa kuasa salib Tuhan memberikan kemenangan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur karena sampai hari ini kami masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan siapkan setiap hati kami sebentar akan menerima kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, biarlah Tuhan selalu memberikan kekuatan di dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita merenungkan firman Tuhan untuk bekal hidup kita masing-masing. Tema firman Tuhan, doa orang benar sangat besar kuasanya. Di dalam Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di sini firman Tuhan mengatakan doa orang yang benar. Siapakah orang yang benar? Apakah kita semua manusia yang benar? Menurut firman Tuhan, kita adalah manusia yang sudah berdosa, jatuh dalam dosa, dan butuh pertolongan Tuhan. Namun Alkitab memberikan penjelasan tentang orang benar. Yesus memberitakan tentang dua orang, satu orang Farisi, yang satu orang pemungut cukai. Di dalam Lukas disebutkan ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi saudara, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi, kesimpulan firman Tuhan ini ialah orang benar adalah orang berdosa, tetapi mengaku dirinya berdosa. Dengan kerendahan hati, ia datang kepada Tuhan, mohon pengampunan dosa. Maka Allah membenarkan orang ini, dan doanya ini pun menjadi besar kuasanya. Sebaliknya orang Farisi itu sombong. Dia membayar persepuluhan dengan kesombongan. Dia beribadah kepada Allah dengan kesombongan. Saudara-saudara yang kekasih,
memberi persembahan persepuluhan itu memang benar, memang diharuskan oleh firman Tuhan. Tetapi kita tidak perlu sombong, sebab itu mengembalikan milik Allah. Orang Farisi ini dengan kesombongan memamerkan dirinya itu membayar persepuluhan. Dan doa orang Farisi itu ditolak oleh Tuhan. Sebaliknya pemungut cukai itu adalah orang berdosa, penipu besar, pencuri uang orang lain. Tapi satu ketika dia bertobat, mengaku dosa, dan datang dengan penuh kerendahan hati kepada Tuhan, mohon belas kasihan. Nah, orang seperti inilah yang diampuni Tuhan dosanya dan beroleh rahmat Allah yang besar. Saudara-saudara yang kekasih, kita melihat tentang Daud. Daud seorang yang diberkati Tuhan luar biasa. Dia menjadi seorang raja yang sukses. Diberkati Tuhan, berperang melawan musuh, dia aman dan dia bisa mengalahkan musuh. Ketika dia menjabat sebagai raja dan dihormati banyak orang, dia terjerumus dalam dosa perzinahan. Dan kemudian dengan diam-diam dia membunuh suami perempuan itu, suami Batseba. Dan Tuhan melihat hal itu. Allah murka terhadap Daud. Dan Allah menyuruh hambanya Nabi Nathan menegur kepada Daud. Ketika Daud ditegur oleh Tuhan dosa-dosanya, dia tersungkur dan mengaku dosa. Daud tidak seperti Raja Herodes. Herodes mengambil istri saudaranya Herodias. Ketika Yohanes melihat hal ini, tidak seorang pun yang berani menegur Herodes, tetapi Yohanes Pembaptis menegurnya. Akibatnya apa? Herodes marah, istri pun marah, Herodias. Dan akibatnya apa? Kemudian Yohanes dibunuh dengan kepalanya dipenggal karena mereka sakit hati sebab ditegur oleh firman Tuhan. Berbeda dengan Daud. Ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, ia ngaku, betul aku berdosa. Betul aku membunuh suaminya melalui tangan bangsa Amon dalam peperangan. Ampuni ya Tuhan, kasihanilah aku. Daud menangis di kaki Tuhan. Daud berdoa kepada Tuhan, mengaku segala dosa-dosanya dan siap menerima hukuman apa yang akan terjadi menimpa dirinya. Dia siap dan dia tidak menolak karena memang dia telah berbuat dosa. Orang seperti Daud inilah menjadi sahabat Allah, dikasihi oleh Tuhan dan diampuni dosa-dosanya. Maka Daud juga dalam pergumulan hidupnya, dia berkata dalam Mazmur, ditulis dengan ilham Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan demikian, orang yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Engkau, saudara-saudara, tak usah takut terhadap kedahsyatan malam.
terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Inilah kenyataan terhadap orang yang dekat sama Tuhan. Saudara-saudara, hendaknya saudara mengikuti teladan Daud. Apabila engkau jatuh dalam dosa, segera bertobatlah. Mengaku segala dosa dengan sportif. Allah mengasihi orang yang jujur, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Lihat saja penduduk Niniwe, saudara-saudara. Seharusnya dia dimusnahkan seperti Sodom dan Gomora. Tetapi ketika dia mendengar firman Tuhan dari Yunus, dari raja sampai kepada rakyat, semuanya menangis, bertobat di kaki Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, melakukan doa dan puasa. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan menarik kembali hukuman yang sedianya jatuh kepada mereka. Tuhan mengampuni dan memberkati penduduk Niniwe adanya. Demikian saudara, biarlah saudara dekat kepada Tuhan, dan saudara selalu mengaku kesalahanmu, kekuranganmu di hadapan Tuhan, dan mohon pengampunan. Maka doamu, apa yang engkau khawatirkan, Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan melindungi saudara dari berbagai sakit penyakit, termasuk virus corona. Tuhan mau melindungi saudara dan keluarga saudara. Itu janji Allah yang maha baik adanya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Segala puji dan hormat kepada Tuhan Maha Besar. Ya Tuhan, kami adalah manusia berdosa, penuh dengan kesalahan. Di atas kayu salib, Yesus telah menanggung derita, menanggung dosa-dosa kami, dan menanggung sakit penyakit kami. Karena itu ampunilah kami semuanya. Darah Yesus membasuh dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, kita masuk pada acara sakramen perjamuan kudus. Saudara pegang roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri. Firman Tuhan mengatakan tentang perjamuan kudus ini memperingati kematian Yesus sampai dia datang kembali yang kedua kalinya. Karena itu mari saudara, kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Pegang roti pada tangan kanan kita dan angkatlah. Ya Tuhan, kami bersyukur menerima roti ini, tubuh Yesus yang didera, tubuh Yesus yang hancur, bahkan oleh bilur-bilur Yesus kami semua disembuhkan. Ya Bapa, terimalah doa kami manusia berdosa, telah disucikan oleh darah Yesus. Kami menjadi bersih di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi adanya. Sekarang, ya Tuhan, Engkau kiranya bekerja melalui makan roti ini, tubuh Yesus. Mari saudara yang kekasih, dengarkan firman Tuhan.
Yesus mengambil roti dan dibagikan kepada murid-muridnya. Seraya dia berkata, "Makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Mari kita makan bersama-sama. Mari angkat cawan minuman ini. Yesus berkata, "Minumlah kamu sekalian dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan karena orang banyak untuk pengampunan dosa." Mari kita minum darah Yesus, yaitu anggur ini. Terima kasih Tuhan telah menyucikan segala dosa-dosa kami, perangai kami, hati kami menjadi baru di dalam Yesus Kristus. Kami menjadi manusia baru yang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara yang kekasih, angkat tanganmu di hadirat Tuhan sebagai tanda penyerahan hidup ini. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah memberkati ibadah ini, di mana kami boleh makan dan minum perjamuan Tuhan. Dan kini hamba berdoa untuk jemaat-Mu, mereka yang beribadah kepada Tuhan tidak sia-sia. Mereka yang telah memberikan persembahan kepada Tuhan, baik itu persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus, Tuhan terima, Tuhan sucikan, Tuhan curahkan berkat kepada mereka semuanya. Engkau memberkati hidup mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka. Haleluya, haleluya. Tuhan, singkirkan anak-anakmu dari berbagai sakit penyakit, termasuk virus corona. Lindungi anak-anakmu semuanya, jaga keluarga anak-anakmu semua, berkati mereka dengan kecukupan setiap hari. Haleluya. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin.